Perang dimulai TNI murka hingga siap ledakan tentara Australia dengan granat di bandara. Ketegangan Australia semakin meningkat, kedua negara saling kirimkan pasukan termasuk TNI Angkatan Udara TNI AU, sama seperti pasukan elit lainnya. Prajurit Baret Jingga ini juga disegani negara-negara di dunia karena kehebatan dan ketangguhannya. Salah satu bukti pasukan khusus dari Matra Dirgantara ini disegani saat insiden di Bandara Komoro menjelang Provinsi Timor Timur, atau tim-tim memisahkan diri dari Republik Indonesia, dan menjadi negara Timor Leste. TNI AU nyaris meledakkan tentara Australia dengan granat sebanyak 80 prajurit Pasha, sampai kontak tembak dengan pasukan Australia yang tergabung dalam International Force for East Timor, atau Internet. Kejadian ini berawal dari ketika pesawat C-130 Hercules yang membawa pasukan interface mendarat di Bandara Komoro. Begitu keluar dari pesawat, pasukan Interfak langsung membentuk impor formasi tempur perimeter pertahanan dan siap-siap bertempur. Dikutip dari buku Kiki Syahrini Timor Timur, dilatar belakangi informasi intelijen yang mereka terima bahwa tim-tim telah dikuasai milisi bersenjata. Tim-tim juga dikabarkan kacau balau, padahal kenyataannya, saat itu kondisi keamanan di Timor Timur saat itu aman-aman saja. Hanya di hutan yang terjadi konflik bagi prajurit kertas yang tengah mengendalikan dan juga mengoperasikan Bandara Komoro. Tindakan pasukan interface dinilai berlebihan. Prajurit pasar pun terheran-heran melihat si tentara Australia melihat situasi yang semakin tegang. 80 prajurit sudah bersiap menguapkan senjata mereka, berjaga-jaga jika terjadi konflik dengan interface, termasuk dengan pasukan Gurkha yang tergabung di dalamnya. Mengetahui kondisi bandara aman-aman saja dan tidak ada misi senjata, mereka baru menyadari jika informasi intelijen mengenai kondisi tim-tim sudah dikuasai milisi bersenjata. Tidak benar, ketegangan kembali terjadi ketika Pancoksa 2 markas TNI Santosa telah tiba di Bandara Komoro. Saat turun dari pesawat C-130 Hercules TNI AU, dia dikawal sejumlah pasukan PAS bersenjata lengkap. Tiba-tiba pasukan interface langsung menodongkan senjata kepada rombongan Marsa TNI yang mereka anggap sebagai ancaman. Padahal TNI Ian Santosa datang untuk berkoordinasi dengan Komandan Interfade, Maijen Peter Kostgrobai. Sontak prajurit langsung bereaksi keras dan murka melihat aksi tentara Australia itu. Mereka pun juga menodongkan senjata kepada tentara Interface House, juga bersiap-siap meledakkan granat ke arah tentara Australia jika berani menyentuh pimpinan mereka. Suratno berjudul Kisah Sejati Prajurit PAS menyebutkan saat insiden itu, Kapten Eka dan 15 anak buahnya berteriak sambil menahan emosi. Pasukan elis TNI AU wajib memiliki kemampuan para komando ataupun paraco. Di mana kondisi tegang saat itu, pasukan PASAS dan interface saling menodongkan senjatanya. Saat itu, siapapun bisa lepas kendali, lalu melepaskan tembakan, apalagi setiap personil yang mengawal Mazda Ian Santoso mengantongi 2-5 granat. Saat itu, kata mereka mau bantu-bantu setiap personil agar jangan sampai terjadi tembakan sebelum ada komando darinya. Meski PASAS kalah jumlah personil dibandingkan dengan interface, mereka sepakat menjadikan granat sebagai senjata mematikan jika terjadi kontak senjata pasukan. Setiap meledakan granat itu kepada tentara Australia dan bertempur habis-habisan, di mana peristiwa itu menjadi salah satu bukti Corpasas TNI AU siap diterjunkan di segala medan untuk menumpas semua musuh yang melawan NKRI.